بنوراني يا أحمد يا معيد يا حبيبي بنظرة سوادي حبيبي يا محمد يا صديقي بنوراني يا أحمد يا معيد يا حبيبي بنظرة سوادي حبيبي يا صديقا
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari beberapa rangkaian acara yang kita lewati, maka tiba saatnya acara inti, yaitu mendengarkan ceramah agama yang akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Panani AMD. Kami mohon juga sekaligus memimpin doa di akhir acara nanti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد وبعد التحية. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: أتل ما أوحي من الكتاب أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق على النبي رسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muqtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang benar-benar kami muliakan, yang sama-sama kita hormati, unsur pemerintahan dari Bapak Camat, Bapak Lurah yang diwakili oleh Bapak Seklur, seterusnya jajaran RW, RT, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, al-zakirin wal zakirat, sidang jamaah ta'limul muta'alim dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab 1442 Hijriah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Hari Besar Islam demi peringatan Hari Besar Islam sering kita adakan.
dari memperingati tahun baru Islam 1 Muharram, kemudian dilanjutkan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memperingati Isra wal Mi'raj. Sebentar lagi kita akan memperingati dalam rangka penyambutan bulan suci Ramadan. Nanti di tengah bulan Ramadan kita akan memperingati Nuzulul Quran, peringatan hari besar Islam demi peringatan hari besar Islam sudah sangat sering kita adakan. Salah satunya kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya jikalau apabila andai kata seumpama kita pertama kali mendengarkan hikmah Isra wal Mi'raj di usia kita yang ke-20 tahun, seumpama Pak Camat sekarang usia sudah 50 tahun umpama, atau mungkin usia kita sudah 40 tahun, seandainya setahun sekali saja kita mendengarkan, artinya sudah 20 kali kita mendengarkan. Kalau usianya 45 berarti sudah 25 kali kita mendengarkan. Kalau usianya 50 artinya sudah 30 kali kita mendengarkan. Itu kalau setiap tahun cuma satu tempat. Kalau 2 tempat, kalau 3 tempat, Masya Allah, sudah terlalu sering kita mendengarkan nasihat dari Isra wal Mi'raj. Padahal jujur hadirin wal hadirat, al-dzakirin wal dzakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj, maka inti persoalan tidak akan pernah lari daripada persoalan salat. Cuma kemasan, cara penyampaian itu saja yang berbeda. Kalau kita bedah tentang ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Awal ayat didahului dengan ismul azam, nama keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasbih. Ini peristiwa yang gak main-main. Ini peristiwa maha dahsyat, satu-satunya mukjizat yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain. Maka awal ayat didahului dengan kalimat tasbih. Apa itu kalimat tasbih? Kalimat tasbih, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu satu kalimat yang bisa menyelesaikan segala masalah yang kita sudah tidak sanggup untuk menyelesaikannya karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin terjadi Isra dan Mi'raj kalau bukan kehendak Allah. Maka didahului dengan kalimat tasbih. Mau kalimat tasbih yang lain? Gak masuk akal, gak mungkin masih bisa hidup. Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut samakul khut, di dalam perut ikan hiu 70 hari 70 malam, tidak ada oksigen, gelap gulita, tidak ada makanan, tidak ada minuman, masih bisa hidup. Kenapa? Kalimat tasbih. Apa tasbihnya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Subhanak. Kalimat tasbih itulah yang menjadikan Yunus alaihi salam bisa bertahan 70 hari 70 malam. Nabi Zakaria alaihi salam di dalam surat Ali Imran dijelaskan 38, 39, 40, 41. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikah
wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. 39 40-nya Nabi Zakaria ragu. Di ayat 38 Nabi Zakaria memohon kepada Allah, ya Allah, tolong karuniakanlah kepada aku anak keturunan thayyib, anak keturunan yang saleh. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tolong ya Allah kabulkan doaku, kata Nabi Zakaria. Allah jawab di 39-nya, fanadahul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Malaikat ngasih kabar kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, silakan kau pulang, temui istrimu, di dalam rahim istrimu sudah ada janin calon orang yang saleh, calon nabi dan rasul yang bernama Yahya alaihi salam. Ayat 40-nya Nabi Zakaria ragu. Dijelaskan, qala rabbi anna yakunu li ghulamu walam. Jelaskan, qala rabbi, ya Allah, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imraati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kata Nabi Zakaria, wahai malaikat, apa mungkin aku bisa punya anak sementara usiaku sudah 120 tahun. Usiaku sudah kibar, sudah sangat tua. Bahkan wa imraati 'aqir, istriku juga sudah tua, 90 tahun, menopause. Divonis oleh tabib waktu itu sudah MANDUL. Nabi Zakaria 120 tahun, wamroati akir, istri Nabi Zakaria 90 tahun, menopause, mandul. 41-nya masih ragu Zakaria. Qala rabbi ja'alli ayah, tolonglah ya Allah, tunjukkan kepadaku tanda-tandanya apa. Qala rabbi ja'alli ayah, Allah jawab, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayamin illa ramza. Dengan catatan kau puasa 3 hari berturut-turut, dan kau jangan ngobrol, puasa bicara juga dengan sesama manusia termasuk istrimu. Kalau kau terpaksa mau berbicara, akhir dengan isyarat. Haus pengen kopi, tulis, gak boleh ngomong kopi. Maksudnya di sini saya minta kopi gitu loh. Pakai isyarat, kecuali dengan bahasa isyarat. Kemudian dilanjutkan, banyak-banyaklah kau wahai Zakaria berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ditutup, fasabbihu, bertasbihlah engkau kepada Allah. Masya Allah, tasbih itu gak main-main. Rasulullah bisa Isra dan Mi'raj karena subhanalladzi, karena kalimat tasbih. Nabi Yunus alaihissalam masih hidup 70 hari 70 malam di Samakul Khut, perut ikan hiu, karena kalimat tasbih. Nabi Zakaria yang istrinya sudah sangat tua, mandul, menopause,
bisa dikasih keturunan Nabi Yahya alaihissalam karena kalimat tasbih. Nabi Daud alaihissalam bisa berbicara dengan burung karena kalimat tasbih. Nabi Sulaiman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalimat tasbih. Gak main-main kalimat tasbih itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau mungkin selama ini kok kita merasa susah, padahal sudah ikhtiar, sudah berdoa, kok belum dikabulkan? Jawaban salah satunya mungkin kurang tasbihnya. Silakan tasbih, karena tasbih bisa menyelesaikan sesuatu yang kita sudah gak sanggup lagi. Allah yang akan menyelesaikan. Bagi Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, subhanalladzi asra. Asra, Isra, apa itu? Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa, dilanjutkan langit tingkat 1, langit tingkat 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai di atas langit tingkat 7 yaitu Baitul Ma'mur. Di atas Baitul Ma'mur masih ada Sidratil Muntaha. Di atas Sidratil Muntaha itulah istawa. Di atas istawa persis itulah arsy kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kapan terjadinya? Lailan, malam hari. Gak masuk akal kan? Bayangkan kurang lebih jam 11 lewat atau kurang lebih jam setengah 12 mulai berjalan Rasulullah lailan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, jaraknya kurang lebih 9.000 kilometer. Kalau gak percaya Bapak Ibu ukur sendiri dah. Buka peta Google berapa jarak Mekah sampai ke Palestina, kurang lebih 9.000 km. Jarak tempuh waktu itu kendaraan hanya unta 90 hari sampai 100 hari pulang pergi. Itu baru Mekah ke Palestina. Belum Mi'raj sampai ke langit 7. Di atas langit 7 ada Baitul Ma'mur. Di atas Baitul Ma'mur ada Sidratil Muntaha. Di atas Sidratil Muntaha itulah istawa. Di bawah, di atas istawa itulah arsy kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Turun kembali ke Masjidil Aqsa, balik lagi sampai ke Masjidil Haram sebelum azan subuh. Taruhlah mulai jam setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, kurang lebih ada 5 jam. Gak masuk akal. Sama dengan COVID-19 Pak Zaman. Iya. Ini ujian iman ujungnya. Punya kita wajib percaya. Karena kehendak Allah, bukan keinginan Rasulullah. Sama dengan begini, COVID-19 kalau dilihat dari sisi ekonomi, sisi politik, kita bingung. Udahlah kita lihat dari sisi iman saja. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pernah kata Pak Camat, yakinlah dekati dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati karena akhir zaman seperti sekarang ini sudah banyak orang nggak sadar melakukan kesyirikan. Kenapa? Kemarin itu beliau meninggal, oh kena COVID. Kenapa dia meninggal? Kena corona. Ingat, mati itu karena ajal. Salah satunya mungkin lewat virus corona. Jadi bukan karena coronanya, kasihan dia dituduh, ya kan? Mati itu karena ajal. Balik.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam hari. Kita lihat dari susunan matan ayatnya sajalah, indah kali bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadinya malam hari? Kenapa enggak Subhanalladzi asra bi'abdihi sabahan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di pagi hari. Kenapa enggak tertulis Subhanalladzi asra bi'abdihi naharon? Kenapa enggak siang hari? Atau Subhanalladzi asra bi'abdihi masaan? Kenapa enggak sore hari? Tapi kenapa Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan? Kenapa malam hari? Kita bedah. Dari pertama kita sudah bedah kalimat tasbihnya, kemudian israqnya, asraqnya, kemudian abdihi, syaratnya itu sudah mendapatkan derajat abdihi. Abdihi itu pangkat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam nabi rasul, Nabi Nuh nabi rasul, Idris nabi rasul, Musa nabi rasul, Ibrahim nabi rasul, hatta Isa alaihissalam nabi rasul, Muhammad nabi dan rasul, dan ditutup gelarnya abdi, hambanya Allah. Hamba. Cuma kadang prakteknya kita sering salah tempat menyebut hamba. Pada saat panitia pembangunan masjid Munjiatul Ikhwan membuka sumbangan untuk pembangunan, Pak Camat nyumbang, umpamanya Pak Camat ya 100.000, bilang sama Pak Rohmat, tolong Pak Rohmat tulis hamba Allah. Pak Lurah lewat Seklur titip 2 sak semen, tolong tulis hamba Allah. Jadi begitu suatu ketika Pak Camat datang ke sini lagi, ini saya sumbang 2 juta, tolong Pak Rohmat tulis nama camatnya ya, jangan sampai cuma hamba Allah saja. Biasanya kebalik. Padahal kalau benar-benar hamba Allah 10 juta, tolong jangan tulis camatnya. Begitu 10.000, tulis camatnya, biar warga tahu kalau camatnya bakhil, bukan camat sini. Ini kan kadang salah tempat kata hamba, meremehkan Allah abdihi, kekasihku. Lailan tadi malam. Mohon maaf, ciri malam itu apa? Walaili idza yaghsha. Apa itu? Gelap. Kenapa terang? Ada lampu. Kalau satu ketika saat ini PLN mematikan lampu di Bengkong Nusantara, Kapling Harapan Jaya, walaili idza yaghsha, gelap. Kita bedah kata lailan. Ciri utama malam itu gelap. Begitu lampu ini mati, artinya gelap. Apa makna gelap? Tidak bisa lagi membedakan mana Pak Camat dengan mana Pak RW. Gelap. Mana suami ibu, mana kambing, nggak tahu kalau gelap. Mana yang cantik, mana yang jelek, mana pejabat, mana rakyat, mana kaya, mana miskin. Begitu gelap mati lampu, nggak tahu lagi siapa-siapa. Paham? Artinya apa? Segala sesuatu yang akan terjadi lailan gelap. Kita nggak tahu. Hak
Hakikatnya hidup kita cuma dalam 3 dimensi waktu. 1, kemarin. 2, hari ini. 3, besok. Kemarin tidak akan pernah kembali lagi. Artinya tinggal 2 dimensi waktu. Hidup kita cuma tinggal hari ini dan besok. Besok belum tentu kita sampai. Artinya dimensi waktu kita cuma hari ini. Tapi kadang cita-citanya luar biasa. Pokoknya 2 tahun lagi aku harus punya rumah. Pokoknya 3 tahun lagi aku harus punya mobil. Besok masih hidup aja kita nggak tahu. Ingat, hidup kita cuma hari ini. Lakukanlah yang terbaik hari ini. Karena kalau Allah kasih kesempatan kita besok masih hidup, sesungguhnya besok adalah buah daripada hari ini. Begitu kita bicara hari ini, dipersempit lagi. Sesungguhnya hidup dan mati kita ditentukan pada saat kita tidur. Makanya Bapak Ibu begitu mau tidur, setelah berwudu, setelah berzikir, kemudian berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika. Paham gak yang diucapkan? Sesungguhnya Bapak Ibu waktu mau tidur itu sudah benar-benar pasrah, 99,99% mati. Bismika Allahumma ahya, dengan menyebut asmamu ya Allah aku dihidupkan. Wa bismika amut, dan dengan menyebut asmamu ya Allah aku dimatikan. Ya, begitu tidur Pak Camat itu sudah meninggal, roh udah pisah. Makanya banyak orang tidur ketemu arwah kakeknya, ketemu arwah neneknya, ketemu arwah sahabatnya. Roh lepas, ketemu rohnya orang-orang yang sudah kembali menuju Allah. Begitu bangun masih melihat langit-langit kamar kita. Begitu bangun Pak Camat masih melihat istrinya. Kemudian begitu bangun Pak RW masih melihat istrinya, masih melihat anaknya, masih melihat isi ruangan kamarnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah mewafatkan aku sesaat, kemudian Kau hidupkan aku kembali. Karena boleh jadi satu ketika kita bangun tidur, bukan lagi langit-langit rumah kita yang kita lihat, bukan lagi pasangan hidup kita, bukan lagi anak keturunan kita. Boleh jadi nanti kita bangun tidur langsung posisi begitu melek. Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka. Tadi Pak Camat tahu jawab, hati ya, jangan nanti tanya kubur kenapa masih banjir, apa bahaya itu. Iya, satu ketika bener loh. Besok. Mata sah, ini apa? Ini loh yang namanya alam kubur. Ya kan, kalau di sini lampu mati cekrek masih bisa lari. Handphone mana handphone? Cepat beli lilin. Besok dikubur lailan, gelap kulitnya. Oke, rumah sederhana di dunia tipe 21, betul? RS tipe 21. 1 tempat tidur, 1 ruang tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur, kamar mandi. Tipe 21. Besok Pak Camat, enak kok Pak Camat aja lah. Di sini saya kan dibuat Lubuk aja, gak ketemu lagi, aman lah. Soalnya saya dipanggil di sini. Ya kan? Besok kita tipe 2x1, 2 meter kali 1 meter, dalamnya 1,5 meter, bukan punya kita semua. 2 meter kali 1 meter, dalam 1,5 meter, masih dikorek lahatnya. Masuk
dipres supaya nggak balik lagi ke bengkong, diganjel dengan tanah supaya nggak bisa lari lagi, ditutup dengan papan, diuruk RS S S S S S S S-nya 7. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, selonjor saja susah. RSSSSSSS. Siap-siap lailan. Di sini masih bisa telepon baca mak. Ini tolong, kami lagi ada pengajian. Kenapa? Bengkong Harapan Jaya lampu mati. Tolong segera hidupkan. Masih bisa. Besok di sana meminta tolong sama siapa? Lailah. Tolong. Segala sesuatu yang akan terjadi kita nggak tahu. Kita doakan mudah-mudahan Pak Camat jangan terlalu cepat naiknya. Beliau orang baik kok. Jangan terlalu cepat lah. Nanti tahu ditinggal repot. Biar di sini menuntaskan masalah dulu di Kecamatan Bengkong. Repot saya dia orang baik. Nyatanya dari lurah langsung naik ke camat. Jangan cepat-cepat ke kepala bagian, janganlah. Kepala dinas jangan. Biar di sini dulu. Lailah malam hari. Ya. Tolong yang kaya hari ini jangan pernah sombong. 1 jam yang akan terjadi itu rahasia Allah. Tahu-tahu Allah mau ambil lambat bisa, mau ambil cepat bisa. Mau lambat 1 aja lah, gak usah banyak-banyak. Sesak napas sudah. Habis itu duit. Betul. Gak usah sesak napas, serangan jantung, stroke, gak usah. 1 penyakit saja ludes. Jangan pernah sombong. 1 jam besok itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailah ilah. Gak tahu. Bagaimana supaya kita bisa bahagia dalam hidup dan kehidupan kita, bahagia saat sakaratul maut kita, bahagia kelak di alam kubur kita, bahagia kelak saat di alam mahsyar, bahagia kelak saat di mizan, bahagia kelak saat di sirat al-mustaqim, bahagia hidup di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas, makan ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid ilal masjid. Baca, kalau pengen bahagia terus, jangan pernah jauh-jauh dari masjid. Demi Allah, loh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kamu pengen bahagia terus, dunia sampai sakaratul maut, besok dikubur, sampai kebangkitan besok di mahsyar, kelak saat dihisab, saat berjalan di atas titian as-siratal mustaqim. Kalau pengen bahagia sampai ke terminal akhir, surga yang setinggi-tingginya, tolong minal masjid ilal masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Minimal arti apa? Sholat 5 waktu. Apa yang dikerjakan di masjid? Baca Quran. Apa yang dikerjakan di masjid? Mendengarkan majelis taklim. Apa yang dikerjakan di masjid? Minimal berzikir. Apa yang dikerjakan di masjid? Sholat-sholat sunnah. Pasti bahagia. Nah, seandainya ketika sholat sudah jadi kebutuhan, maka dengan izin Allah kesuksesan akan jadi kepastian. Jadi kembali bahwa inti daripada usul Quran, inti daripada Isra dan Mi'raj adalah salat. Dan kalimat salat dalam Al-Quran itu yang paling banyak Allah sebut.
700-an lebih kalimat salat Allah sebut. Dari 700 kali Allah menyebut salat dalam Al-Quran, kriteria salat cuma ada 4. Yang pertama, ketika sholat sudah jadi kebutuhan, maka dengan izin Allah kesuksesan akan jadi kepastian. Kriteria sholat yang pertama terdapat di surat 23 juz 18 ayat yang kedua. Qad aflahal mu'minun. Qad pasti, aflaha isim tafdil, pasti sukses. Mukminun, orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Ayat keduanya namanya tafsir ayat bil ayat. Ayat kedua menjelaskan ayat pertama. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Derajat sholat paling tinggi yang akan mendapatkan kesuksesan, sholat yang khusyuk. Apa makna khusyuk? Dijelaskan di Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa sih orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin seolah-olah itu adalah salat kita yang terakhir. Artinya melakukan satu kebaikan, anggap itu kebaikan yang terakhir. Itu rahasia kekhusyukan. Sama dengan kita, Pak. Seandainya malaikat maut sebelum mencabut nyawa kita, beliau ngasih kabar dulu, ngasih informasi dulu, ngasih pesan dulu, kita bisa siap-siap. Contoh, Fanani, saya ini Israel, saya nawar tolong Israel lah, jangan cabut nyawa saya dulu lah. Enggak, saya cuma ngasih tahu 3 hari lagi siap-siap kamu mati. Bisa siap-siap, Pak? Enggak kemana-mana, hanya baca Quran. Mungkin 3 hari bisa 30 kali khatam Quran. Kenapa? Gak tahu 3 hari lagi mati. Mungkin duit yang di tabungan ambil semua, sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke yayasan yatim piatu, sumbangkan ke fakir miskin. Kenapa? 3 hari lagi mati. Bisa siap-siap. Persoalannya lailan tadi kita nggak tahu. Banyak, Pak, pagi-pagi olahraga main golf, nyium istrinya, pamit baik-baik gak mati. Tapi begitu nyium istri orang mati, aduh itu yang repot. Iya, ada di koran. Jangan ngeri loh, karena gak tahu loh kematian itu. Lailah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita repot siap-siap. Balik ke salat. Di 700 kali lebih Allah sebut kata salat, hanya ada 4 kriteria. Kriteria pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Fokus, konsentrasi. Kadang kita salat tapi pikiran kita bukan sholat. Makanya salah satu pengen sholatnya khusyuk, kira-kira 7-10 menit sebelum panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat, tinggalkan urusan dunia. Itu salah satu caranya. Contoh lah, Pak Camat lagi yang benar. Sebelum adzan zuhur ada tamu itu bawa sesuatu yang harus ditandatangani. Tanda tangan.
Itu 5 menit sebelum adzan zuhur. Akhirnya Pak Camat sudah zuhur adzan, Allahu Akbar. Jadi apa yang ditandatangani ya? Yang ditandatangani masuk sholat. Itulah dunia. Inna dunya mata'ul ghurur. Makanya di Mekah, di Madinah, 10 menit sebelum adzan dikumandangkan, seluruhnya tutup. Dagangan pun silakan, kalau mau ngambil-ngambillah. 10 menit. Ibu mau sholat subuh, Bu. 10 menit sebelum sholat subuh, ibu nekat nyalain kompor gas, ngerebus air. Ibu sholatlah. Allahu Akbar. Kira-kira udah mendidih belum ya? Masuk sholat dalam, masuk kompor gas dalam sholat. Itulah dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat. Yang kedua, kriteria sholat di surat yang sama, ayat yang ke-9. Alladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Yaitu orang-orang yang bisa menjaga waktunya sholat. Bahasa Jawanya on time. Bukan in time, on time. Tepat waktunya. Contoh, ASN, pegawai negeri, masuk kerja, keluarga besar, kantor kecamatan Bengkong. Pinjer pertama jam berapa Pak Camat? Jam 7 pinjer. Balik jam 4. Itu time-nya. Coba berani enggak karyawan kantor kecamatan masuk kerja pinjernya jam 10? Masih waktunya kan? Belum balik kan, jam 7 sampai jam 4. Ketahuan Pak Camat sekali, oke, ini terlambat. 2 kali, jam 10 terus ya. 3 kali panggil. Masih pengen kerja di kantor camat atau enggak? Betul Pak Camat? Sama dengan Allah. Ingat Bapak Ibu, kita diberikan waktu yang sama oleh Allah. Adil. 1 hari 1 malam, semuanya 24 jam. Presiden 1 hari 1 malam 24 jam. Menteri 24 jam. Gubernur 24 jam. Bupati wali kota 24 jam. Camat 24 jam. Lurah 24 jam. RW 24 jam. RT 24 jam. Pengurus masjid 24 jam. Rakyat biasa 24 jam. Adil Allah kasih semuanya. Kata Allah, aku cuma minta 5 waktu saja. Itu hak prerogatif kepunyaanku, kata Allah. Kalaulah subuh on time, sholat dengan zikir dan berdoa 10 menit, zuhur on time, sholat, zikir dan doa 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit. Berapa menit? Berapa menit? Allah cuma minta 50 menit saja. Kata Allah, please, yang 23 jam 10 menit kau mau cari dunia, carilah dunia, aku ridho, kata Allah. Tapi yang 50 menit itu jangan ganggu gugat. Masya Allah. Coba kalau dibalik, aku minta 12 jam, stres kita Pak. Karena awal turunnya sholat itu kan 50 rakaatan, 50 rakaat Pak. Subuh 10 rakaat, duhur 10 rakaat, asar 10 rakaat, maghrib 10 rakaat, isya 10 rakaat. Rasulullah sami'na wa ta'na, aku sanggup. Tapi kata Allah, kalau engkau aku percaya, tapi umatmu yang ada di Bengkong Nusantara, Kapling Harapan Jaya sanggup enggak 50 rakaat. Subuh 2 rakaat aja imamnya baca setelah Fatihah, amma yatasaalun
asam urat kambuh. Kok mau 10 rakaat? Bayangkan, aslinya 50 rakaat. Kemudian dibalik. Oke lah, pukul rata. Jangan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Coba kalau 24 jam dibagi 50, setiap 27 menit adzan. Bahasa sama baru salat subuh di Munjiatul Ikhwan, habis zikir, jalan menuju kantor, baru mau duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan lagi. Makanya di 5 waktu 17 rakaat. Aku cuma 5 waktu saja. Pasti sukses. Udah pasti. Bapak, Ibu mau pulang ke Jawa, pakai pesawat, di tiket tertulis pesawat akan berangkat jam 13.00. Kata petugas tiket, Ibu tolong ya, 1 jam sebelum pesawat berangkat Bapak Ibu harus check in duluan. Artinya minimal 1 jam sudah hadir di bandara. Betul? Ternyata Bapak Ibu datang bisa lebih cepat. Habis subuh sudah mandi, pilih baju yang bagus, mondar mandir bingung lihat jam. Akhirnya jam 10 berangkat ke bandara karena takut ketinggalan pesawat. Nekat berangkat dari Bangkok Nusantara jam 11, macet di jalan, nyampe Hang Nadim jam 13.00. Apa kata petugas bandara? Pesawat sudah take off. Bapak ketinggalan, tiket pun hangus. Ya kan? Sama dengan sholat, Pak. Sholat itu jelas. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat yang 5 waktu itu sudah dikasih SMS, sudah dikasih WA oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari kiamat waktunya itu saja. Kalau yang namanya subuh jam 4 nyampe jam 5. Kalau yang namanya zuhur jam 12, paling mentok jam setengah 1. Kalau yang namanya asar jam 3 setengah 4. Kalau yang namanya maghrib jam 6 setengah 7. Kalau yang namanya isya jam 7 setengah 8. Sampai kiamat. Tapi geser 1 menit, 1 menit, 1 menit, besok geser lagi. Antara itu aja, gak akan pernah berubah. Itu on time-nya. Ini jangan bangga di in time. Sholat duhur, ibu sudah sholat duhur udah jam berapa? Jam 2, bangga kali jam 2. Pesawat berangkat jam 1, ibu masuk bandara jam 2, udah nyampe Cengkareng. Maka jangan heran begitu kita berdoa nangis-nangis kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Kata Allah, jam berapa? Jam 2 ya Allah. Tadi yang sholat tempat waktu duhur itu ada 300 orang. 10.000 rahmat sudah aku bagikan cash kepada mereka yang datang tepat waktu. Kamu datangnya terlambat, ya nanti antri. Kadang kita sengaja menyalahkan Allah. Katanya mau kabulkan doaku ya Allah. Mana ya Allah? Dan sementara kita sering meremehkan Allah. Pak Lurah saja dipanggil Pak Camat 3 kali nggak datang. Coret itu. Betul. Cuma Allah mengedepankan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Bapak Ibu, naik turunnya napas kita dalam genggaman Allah. Seandainya
seluruh umat Islam bengkong, gak ada lagi yang sholat. Sholat ketika sudah menjadi kebutuhan. Kalau seandainya umat Islam bengkong, sudah gak ada yang sholat lagi, memangnya Allah akan pensiun jadi Tuhan? Sholat itu kebutuhan kita. Allah gak butuh kita. Saat ini juga kita semua dimatikan oleh Allah. Allah gak akan pernah kesal. Kita makhluknya Allah. Kita yang butuh Allah. Harus ada. Jadi jangan lagi karena kewajiban sudah naik ke level kebutuhan. Bapak ngantuk butuh tidur, bapak capek butuh istirahat, kita lapar butuh makan, kita haus butuh minum. Itu sudah kebutuhan. Dijaga waktunya ya. Jadi yang kedua, jadi pertama khusyuk, yang kedua jaga waktunya, yang ketiga as-salatu daimun di Al-Ma'arij tentang Mi'raj. As-salatu daimun, terus menerus. Maaf Pak Camat, seandainya umat Islam pada umumnya, pegawai dari level tertinggi sampai pegawai level terendah, benar-benar bisa mengamalkan nilai-nilai sholat, KPK tutup sendiri, polisi gak ada kasus, jaksa pada nganggur, hakim pensiun dini. Kalau sholat ditegakkan, kata Allah, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Puncaknya sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Contoh Pak Camat ya. Pak Camat ini belum sholat isya umpamanya. Betul ya? Kata betul Pak Camat. Jangan fitnah ya, itu loh. Umpama Pak Camat belum sholat isya, pulang pengajian taruhlah jam 11:30. Istri sudah tidur, anak sudah tidur. Penat tadi kan Pak Camat kan, karena tadi ada hiburan nggak penat ya. Ambil air wudhu, masuk kamar, istri tidur, pembantu tidur, anak tidur. Masuk kamar, lampu 5 watt saja, atau mungkin lampunya 3 watt. Allah Akbar. Niat surat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Waladdallin. Korupsi 1 ayat Fatihah. Berani enggak? Berani enggak? Istri tidur Pak Camat, anak tidur, kamar sepi, Pak Camat juga capek. Berani korupsi Fatihah 1 ayat? Kenapa? Yakin Allah Maha Tahu. Jika dipraktekkan, gak ada korupsi, 1 ayat saja gak berani. Nekat. Rakaat kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sampai selesai. Alam gak ada yang tahu. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani korupsi 2 rakaat? Berani? Kalau benar-benar sholatnya benar, pengawasan Allah sudah cukup, nggak membutuhkan pengawasan selain Allah. Itu kuncinya kesuksesan. Tapi masya Allah, tadi banyak yang sholatnya rajin, tapi kemaksiatan jalan terus. 3 ya. Yang pertama, jaga kekhusyuannya, jaga waktunya, sholat terus menerus. Dalam arti mengamalkan nilai-nilai sholat di luar sholat.
Kalau waktu kita sholat imamnya lupa baca ayat, awalnya wattini ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadna wasfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Awalnya wattini, terakhirnya wal asri. Gimana reaksi makmum? Subhanallah, balik ke tasbih. Imamnya juga manusia biasa. Ditolong ya Pak Rahmat. Jadi kalau ada imam salah jangan langsung dipecat. Hanya tadi ente awalnya wattini, kenapa terakhirnya wal asri? Maaf Pak Ketua, di rumah orang tua sakit, anak juga butuh biaya beli susu, ini lagi pandemi corona. Ya itu aja, gak usah mau minta naik, dia mikir sendiri pengurusnya. Oh berarti kurang. Udah, yang penting ente sholat yang khusyuk. Pokoknya gak usah khawatir gaji per bulannya. Itu besok lupa lagi, rakaat kedua harusnya duduk, dia berdiri lagi. Itu jangan-jangan minta tambahan lagi, pecat aja ya gitulah. Masya Allah, belajar dari salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berjamaah. Luar biasa indahnya salat, sukses. Kalau kita belajar dari awal saja dulu. Makanya diajarkan oleh Rasulullah dalam Mi'raj itu, dalam Isra dan Mi'raj itu berjamaah. Rasulullah sebagai imamnya, makmumnya para nabi. Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam itu berjamaah di Masjidil Aqsa. Bicara sholat diterapkan di mana saja. Kalau sholatnya benar, sholatnya khusyuk, itu pasti menyelesaikan masalah. Contoh, perbedaan-perbedaan yang kita hadapi, belajarlah dari sholat berjamaah. Imamnya ada yang usolli fardhal maghrib, ada yang jahar, ada yang sir saja. Ada yang gak kedengaran sama sekali, niatnya di hati. Itu dibahas sampai kiamat, gak akan pernah selesai. Makmumnya ada yang keras, imam sudah Allahu Akbar, makmum pojok sana usolli fardhu, lebih imamnya usollinya usolli Allah, nggak jadi lagi usolli sampai imamnya Allahu Akbar ruku, dia masih usolli. Terserah dia yang terlambat. Coba kalau diusik, usollinya keras sekali sih, saya terganggu lah kekhusyuannya, bisa ribut Pak. Kalau ente merasa terganggu, berangkat ke Masjid Munjadul Ikhwan, tutup telingamu pakai kapas, dan selesai tuh. Yang usollinya keras, yang usollinya sir, yang usollinya di hati, terserah. Gak usah dipedulikan, semua ada dalilnya. Yang salah, yang gak ke Masjid Munjadul Ikhwan, itu yang salah. Begitu tak Munjadul Ikhwan, semuanya sama, Allahu Akbar sama, usolli sama, cara pengucapan berbeda. Ada yang jahar, ada yang sir, ada yang fi qalbi. Takbiratul ihram sama, Allahu Akbar. Tapi angkat tangan beda-beda. Ya Allah.
Ya Allah. Jangan kelirik tangan tetangga, batal sholat kita. Menghadap ke tempat sujud. Jangan. Kadang kita senantiasa mengoreksi orang lain, kita nggak fokus pada diri kita sendiri. Terserah tangannya dia mau kerja di kantor camat, mau kerja di kantor lurah, mau jadi pemborong, nah ya, mau jadi tukang ojek, mau jadi supir taksi, mau jadi pedagang. Jangan usik perbedaan itu. Oke? Sedekah. Allah. 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 Sholat gak boleh marah, saya ikut Allah. Belajar dari sholat. Sholat kok gampang tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tadi sholatnya Indah gak sholat berjamaah kan? Ente merasa dirinya sholat paling hebat waktu sholat sendirian. Buktikan kau bisa khusyuk nggak? Sholat di Munjadul Ikhwan, ada anak yang lari, ada anak yang nangis, ada anak yang ribut. Kalau di rumah khusyuk wajar, sepi. Tuh, belajar dari situ. Jangan anak rame. Gak boleh rame, keluar sana. Trauma anak. Besok nggak mau lagi ke situ. Dosa siapa? Dosa pengurus masjid. Betul. Baik-baik. Anak siapa nak? Nah, jangan ribut ya. Namanya anak, diem setengah menit. Berikutnya rame lagi. Kayak nggak pernah anak-anak kesampean-sampean ini. Itu sunatullah anak. Anak yang ceria, anak yang sehat, hiperaktif. Kalau ada anak dari pengajian pertama sampai sekarang kok diem aja, tempel, demam dia itu. Betul, kalau anak yang sehat itu ceria. Tapi kalau bapak-bapak kok lari-lari itu baru bapak-bapak begini. Kalau anak biasa lah, duduk nak, duduk, rame lagi. Gitu namanya anak. Dilarang. You understand? Cuma ada susunya saja udah bisa bahasa Inggris, apalagi ada susunya. Kopi dari tadi nggak keluar, udah sampai jam lebih. Oh, kacau. Masya Allah sholat itu berarti luar biasa. Sudah beda-beda. Berdiri sekarang ada yang lain-lain. Dulu kalau di pesantren ngaji sama Mbah Yai langsung, bukan Mbah Google. Ini sekarang banyak Google. Ini lurus. Ini bahasa Inggrisnya kata Pak Rahmat epek-epek ya. Nggak tahu bahasa Melayunya. Ini lurus dengan bahu. Ini dulu anak-anak santri itu udah biasa. Kalau dulu santri kayak gini pasti dipukul lurahnya kurang. Kelebaran kurang pas. Yang santri itu pas. Wah, hari ini pasti lurus. Sekarang ada yang macam-macam. Saya pernah sholat di Tanjung Uma, tahu Tanjung Uma? Itu kan naik dulu jalannya yang dari Rewekan Titik. Hujan, sholat Jumat, gak pernah saya lupakan. Dilarang sepeda motor saya naik, pas jatuh luka jari saya. Habis khutbah Jumat, kata pengurus masjid, Ustaz, tafadhal, langsung imam. Nah, enggak, saya makmum aja. Bila sebelah saya kayak gitu, pepet saya udah kalah, pepet lagi udah ngalah sampai nempel saya, masih dikejar juga saya naik satu gitu. Dia kejar-kejar. Iya betul. Selesai sholat, Ustaz, saya mau nanya apa? Mazhab siapa? Sholat kok kakinya cuma satu?
Dia bilang mazhab al-fanani. Ente tahu kaki saya luka dikejar terus sakit tahu nggak? Wahai orang yang salah, perhatikan tetanggamu. Orang salah benar. Jangan ngejar benarnya, hormati tetanggamu. Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetanggamu. Televisi bapak, rumah bapak, bayar listriknya bapak. Tapi nggak boleh bebas detail seenaknya sendiri. Tetangga sebelah sakit. Oh, berarti kita nggak memperhatikan tetangga. Belajar dari sana. Luar biasa saya memperhatikan. Luar biasa. Jangan tidak ngalah, jangan ribut naik aja. Dia mau cari terserah. Jangan kejar. Nanti batal sholat kita. Udah biarin aja. Salah macam-macam Pak, ya kan? Astagfirullah. Nah, kalau tadi orang dulu kan langsung tanya sama kiai, gimana kiai? Sekarang kan, Mbak Google gimana jawabannya? Sikat aja, gitu aja kan? Repot. Masya Allah. Tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sepakat. 4 mazhab sepakat begitu. Illallah. Betul. Asy-Syafi'i illallah. Nekuk sedikit. Imam Maliki asyhadu illallah. Slow. Hambali illallah. Imam Hanafi illallah. Bebas. Jadi begitu kita sholat illallah. Jangan lihat tetangganya batal. Ini lihat tetangganya dia muter. Batal sholat kita. Kalau seorang dia muter cari kita lihat nggak masalah. Ini jarinya kita nggak punya jari ini putus, kemudian diganti asyhadu an la ilaha illallah, nggak boleh ya, nggak bisa. Tidak bisa, masya Allah. Berbeda dari usalli, dari angkat tangan, dari sedekah, sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Aku doakan selamat orang-orang yang sama dengan saya, yang berbuat baik dengan saya, yang mendukung saya. Assalamualaikum warahmatullah. Aku pun tetap doakan selamat orang-orang yang berbeda dengan saya, yang gak senang dengan saya. Itu orang yang sholat. Hidupnya tidak pernah punya musuh, hidupnya tidak pernah cari-cari musuh. Ya, dengan dipraktekan ya. Nanti pengajian saya hari ini berhasil atau tidak nanti ditentukan subuhnya. Pasti sukses. Terlalu mudah bagi Allah. Cuma kata Rasulullah, penyakit umatku akhir zaman, segala sesuatu kesuksesan hanya dinilai dengan dunia. Nanti Pak Rohman, ingat ya, saldo ada berapa? Saldo, saya tanya aja Pak Rita. 10 juta, oke ya, ini sepakat di sini. Saldo ada 10 juta untuk tes cash. Nanti Pak Rahmat habis ini kasih pengumuman, siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Munjiatul Ikhwan, masing-masing jamaah pulang dapat 200.000. Tes coba, sampai ke sana Pak. Biasanya istrinya nggak ke masjid, Ma, ayo Ma ke masjid dulu. Ngapain sih Pak? Supaya 400 Ma. Anaknya lagi tidur, nah bangun dulu nah, habis buat tidur lagi nggak apa-apa. Kenapa sih Ma? Supaya 600. Penuh
saudara kita yang di Bengkok sana pengen nggak 200.000 subuh di Munjiatul Ikhwan, tes sehari aja habis itu 10 juta. Umatku akhir zaman melihat kesuksesan dari angka dunia. Betul kata Rasulullah kan? Siapa sholat subuh di tengah kegelapan, Allah kasih pahala 100 derajat. Allah nggak nampak. 200.000, ayo ke subuh, duhur. Jadi dites coba 10 juta itulah. Siapa yang sholat duhur di Masjid Munjiatul Ikhwan, nggak usah banyak-banyak karena duhur kan gampang. Maka setiap jamaah pulang bawa gula 2 kilo. Datang nggak Bu? Bu, jangan bohong. Penuh Pak Camat. Asar, siapa yang sholat asar dapat minyak 1 kilo full masjid ini sebulan. Duitnya berapa? Subuh aja udah 600.000, suami istri anak. Tiap hari sebulan minumnya manis. Ternyata nanti harapan bunda otorita Batam awal bros pasien kencing manis dari Bekom Nusantara Kaplik Harapan Jaya. Semua kencing manis, kolesterol semua. Kalau mau ngasih kayak gitu kecil, gampang. Tapi jangan langsung dilihat itu. Jadi sehat itu luar biasa. Ya Pak Camat ya, luar biasa sekarang. Saya coba temuin, saya pernah jalan-jalan ketemu orang kaya sakit, itu ditanya apa yang ibu inginkan. Saya cuma pengen sembuh. Ini cuma pengen sembuh. Ya kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dengan yang namanya COVID-19. Orang kita takut ke rumah sakit. Yang hasil corona, dituduh corona. Tolong, tidak ada Allah menguji yang bertolak belakang dengan syariatnya. Bersin itu satu-satunya kesempatan jantung kita bisa istirahat. Selain bersin, jantung kita kerja. Pak Camat tidur, jantung bekerja. Pak Camat bekerja, jantung bekerja. Pak Camat olahraga, jantung bekerja. Pak Camat ngasih sambutan, jantung bekerja. Kapan jantung istirahat? Saat bersin. Maka secara sunnatullah, orang bersin pasti nutup matanya. Itu otomatis, itu kabel Allah otomatis. Artinya pada saat bersin jantung berhenti, maknanya mati sesaat. Wallah wa rasul, jangan berani nyoba. Siapa bersin nekat matanya melotot, wallah wa rasul, matanya keluar. Demi Allah, kenapa? Orang bersin itu mengeluarkan energi yang sangat luar biasa. Seluruh penyakit dikeluarkan. Orang habis operasi Bapak Ibu mau pindah dari ruang operasi ke ruang biasa, itu kata dokter nunggu dia bersih dulu, asik pindahkan ke ruang biasa. Artinya jantung kerja udah normal. Ini orang bersin dituduh corona, sehingga sekarang orang bersin susah banget. Asin. Alhamdulillah dijawab yarhamukallah, jawab balik yahdikumullah. Jutaan virus dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau cara bersihnya mengikuti sunnah Rasulullah. Masalahnya kenapa virus corona
yang keluar dari orang bersin itu paling berbahaya, karena orang bersin sekarang banyak meninggalkan sunnah Rasulullah. Qasin biung yang disebut. Qasin yadalah yang disebut. Betul? Ajarkan anak-anak kita. Masih alhamdulillah. Kelak Allah matikan jutaan virus itu. Yarhamukallah, yahdikumullah. Selesai. Tidak ada ujian bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kitanya yang salah. Salaman ala Pak Camat. Selamat kita bareng. Jangan ada keraguan. Dulu kan sebelum ada corona gak ada keraguan. Siapa tafassahani, berjabat tangan antara dua muslim, sebelum berlepas jabatan tangan itu dosa di antara keduanya berguguran. Itu syariat. Itu sekarang udah ya. Astagfirullahaladzim. Begitu tidak salaman, yakinlah pasti tidak bertolak belakang dengan syariat, asalkan jangan suudon. Ini pada kita suudon. Jangan-jangan dia bawa virus, Allah akan menuruti apa kata mindset kita. Tadi kan Pak Sahabat bilang gitu, pikiran enjoy, hati riang, menambah imun. Karena faktor hidup di dunia, kalau mati itu pasti, tapi faktornya ini 3. Yang pertama iman, yang kedua ikhtiar, tadi jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Yang ketiga imun. Imun ditentukan 3: pola pikir, pola makan, pola hidup. Kalau pikiran kita senantiasa enjoy, pikirannya husnudon, bahasa bengkoknya positive thinking, enak. Allah akan nuruti apa kata kita. Hidup gua susah kali ya, Allah turuti susah bener. Siapa yang ngomong? Lu sendiri yang ngomong. Anak kok bandelnya luar biasa. Siapa yang ngomong? Bapaknya yang ngomong. Turuti anaknya bandel. Apa kata pikiran kita? Mari berpikir yang baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam 26 menit. Kopi belum keluar, susu belum keluar, cukuplah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ini sengaja kok panitia nyiksa saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Allah akan senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita. Sisa-sisa umur kita akan digunakan untuk ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum Ramadan tahun ini wabah virus corona sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah dengan sebaik-baiknya, bisa menghidupkan Masjid Munjiatul Ikhwan sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita. Ya Allah, seandainya dalam catatan takdir-Mu kami yang hadir di sini termasuk yang akan terjangkit virus COVID-19, tolong di saat ini kami berdoa ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Kau bebaskan dari virus COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan umur yang barokah kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan
yang benar-benar penuh makna. Minimal sekali dalam seumur hidup kita pernah merasakan betapa nikmatnya memperoleh Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma anta rabbuna ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira warhamhum kama rabbawna shaghira warhamhum kama rabbawna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah jamaah yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini pada khususnya, ataupun jamaah yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, tolong ya Allah, jadikanlah kami semua jamaah yang senantiasa Engkau rahmati ya Allah, jamaah yang senantiasa Engkau sayangi ya Allah. Ya Allah, seandainya ada perbedaan pada diri kami, tolong ya Allah, jadikanlah perbedaan yang senantiasa dapat Engkau maafkan ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Alim ya Hakim. Allahumma adfa' annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna hadzal corona, Allahumma asrif 'anna hadzal waba'a corona, Allahumma asrif 'anna hadzal waba'a corona wa ghairaha bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Bila taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.